Halo, saya Dr. Mokhtar Iksan, spesialis paru dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Sudah banyak ya sampai saat ini pertanyaan-pertanyaan tentang Omikron. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan saya jawab beberapa pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat. Mari kita saksikan. Memang gejala klinis dari COVID-19 varian Omikron ini lebih ringan daripada varian Delta. Karena apa? Karena kalau varian Delta itu yang diserang itu adalah di jaringan paru, tapi pada Omikron ini terutama adalah saluran napas atas. Sehingga gejala-gejala pasien itu biasanya nyeri tenggorokan, batuk, letih, pusing, dan ada juga yang demam, tapi jarang yang sampai sesak. Meskipun secara umum gejala Omikron itu lebih ringan, nah ada beberapa golongan pasien itu yang mungkin bisa lebih berat. Lalu apa saja itu? Misalnya, satu adalah golongan orang-orang yang berumur lanjut. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang belum pernah divaksin. Dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Saya rasa begini, vaksin itu kan bukan satu-satunya untuk menghindar sakit. Ada faktor-faktor misalnya bagaimana seseorang itu menjalankan protokol kesehatan, sehingga jumlah virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang juga mempengaruhi derajat sakitnya. Nah, kemudian juga mungkin ada faktor-faktor di dalam tubuh yang mempengaruhi efektivitas vaksin. Tapi yang jelas bahwa pada orang-orang yang pernah divaksin itu gejalanya lebih ringan daripada orang yang tidak divaksin. Ya, yang jelas bahwa suatu virus itu biasanya akan bermutasi ya, dalam rangka dia mempertahankan dirinya. Nah, untuk Omikron ini memang ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah varian terakhir. Ada juga yang ya tentu belum tahu karena tadi sifat virus yang sering bermutasi. Tapi pada saat ini memang ada namanya subvarian. Subvarian itu ada subvarian BA1, BA2, dan BA3. Nah, apa akibat adanya varian baru atau subvarian? Itu kita harus melihat dari tiga sisi. Yang pertama adalah apakah penularannya lebih cepat atau lebih lambat dari yang sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah akan menimbulkan gejala penyakit yang lebih berat atau lebih ringan dari yang sebelumnya. Yang ketiga adalah apakah vaksinasi yang sudah diberikan kepada masyarakat mempunyai proteksi yang lebih baik atau lebih kurang baik dibanding sebelumnya. Jadi itu yang harus dilihat. Nah, nanti tentunya memerlukan penelitian untuk mengetahui hal tersebut. Karena sampai saat ini kan belum ada varian baru selain Omikron. Ya, ini suatu pertanyaan yang bagus juga ini ya. Karena kita semua tentu mengharapkan pandemi cepat berakhir ya kan. Nah, ada satu dua ahli yang mengatakan ini adalah terakhir. Tetapi wallahu a'lam ya, kita tidak tahu karena memang sifat virus itu kan selalu bermutasi tadi. Mudah-mudahan ini yang terakhir, itu aja saya doa kita sehingga kita sudah terbebas dari pandemi. Ya, sekarang bagaimana kita agar tetap terjaga dari penularan virusnya? Itu ada beberapa. Yang pertama adalah kita melaksanakan protokol kesehatan atau prokes ya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan vaksinasi ya, karena vaksinasi ini penting untuk menghindari penularan. Dan seandainya toh misalnya tertular, itu akan memberikan gejala yang lebih ringan dibanding kalau tidak divaksinasi.
Oke, tadi kita sudah bahas bersama-sama berbagai macam pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar selalu sehat. Salam sehat selalu untuk kita semua.